Oke, kerja. 1, 2, 3. Jadi berarti Anda semua nampaknya senang. Jadi siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Siap, Bu. Oke, bagus. Selanjutnya kita sebelumnya sudah bilang kalian untuk belajar terlebih dahulu. Nah, untuk mengecek pengetahuan awal kalian, Ibu kita akan melaksanakan tes. Silakan scan barcode ini, ya. Masuk biar kita melakukan tes. Udah masuk semua? Sudah, Bu. Silakan dikerjakan ya, waktunya 2 menit. Siap semua? Sudah, Bu. Gimana nilainya? 60, Bu. 60, Bu. 60, Bu. Oh, berarti nilainya masih di bawah KKM ya. Kira-kira susahnya di bagian mana? Bagian-bagian terakhir? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting hari ini Anda harus mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh biar nanti nilainya bisa memuaskan. Oke? Baik, Bu. Oke, Anda semuanya, kita minggu lalu sudah mempelajari mengenai komponen darah. Nah, ada yang masih ingat nggak apa saja komponen-komponen penyusun darah? Masih, Bu. Ya, silakan Putri, apa saja? Itu terdiri dari plasma darah, eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Ya, benar sekali. Berarti Putri masih ingat ya. Tadi disebutkan komponen penyusun darah ada plasma darah, eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Nah, komponen darah ini kan punya fungsi dan peran yang berbeda. Siapa yang masih ingat komponen darah apa yang berfungsi dalam pada saat kita terjadi luka? Bu, Ya, silakan Ida. komponen yang berperan saat luka itu trombosit, Bu. Ya, benar Ida. Jadi komponen yang berperan saat kita luka itu adalah trombosit. Nah, ngomong-ngomong soal luka, pernah nggak Ananda terluka? Misalnya sepeda atau pada saat teriris pisau waktu membantu ibu di dapur? Saya pernah. tahu. Ya. Dia kenapa? Waktu itu jatuh dari motor, Bu, lagi belajar naik motor. Terus Tabrak pohon, Bu, jadi jatuh dan luka, Bu. ya, saat kita terluka itu kan darah keluar kan dari tubuh kita. Terus kita pernah perhatikan nggak darah itu nggak berapa lama berhenti mengalir dan tidak berapa lama darah itu kering. Nah, kira-kira tahu nggak Anda apa yang terjadi pada saat itu? Tidak tahu, Bu. Oh, jadi Anda belum tahu ya kenapa proses itu berjalan. Jadi dalam tubuh kita itu ada sistem mempelajari bagaimana proses pembukaan darah itu. Jadi Anda semua harus mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, oke? Baik, Bu. Oke, jadi adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis proses pembekuan darah sebagai mekanisme perlindungan tubuh terhadap luka melalui kegiatan diskusi secara tepat. Lalu, peserta didik mampu menganalisis peran trombosit dan juga faktor pembeku darah dalam proses pembekuan darah pada kondisi luka melalui kegiatan diskusi secara tepat. Oke, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, Anda harus fokus dalam pembelajaran. Oke, jadi Ibu ada sebuah video nanti Anda simak, tonton videonya dengan benar-benar, oke? Baik, Bu. Ini perhatikan videonya. Oke, tadi kalian sudah memperhatikan videonya. Apa yang kalian amati dari video tadi? Gitu ya? Apa yang ada di video tadi? Pada video tadi, Bu, ada seorang anak yang tidak sengaja melukai tangannya melalui gunting dan tidak beberapa lama luka tersebut mengeras dan mengering, Bu. Oke, itu yang perhatikan ya. Adakah pertanyaan yang muncul di benak Anda semua melalui tadi video? Ya, Putri silakan Mbak Ena. Bagaimana proses pembekuan darah itu terjadi secara bertahap di dalam tubuh? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan Yudha. Apa saja faktor yang mempengaruhi proses pembekuan darah itu? Oke, bagus. Kalian bagus ya. Nah, untuk mendapatkan jawabannya nanti kalian bisa mendapatkan jawabannya melalui kegiatan diskusi kita pada hari ini. Tapi sebelum masuk di kegiatan diskusi, Ibu yang memberikan materi pengantar. Nih, kalian semua ya. Oke, apa sih pembekuan darah itu? Bisa satu orang bantu Ibu baca bagian ini. Apa sih pembekuan darah itu, Putri? Pembekuan darah atau koagulasi adalah mekanisme pertahanan alami tubuh untuk menghentikan perdarahan saat terjadi luka. Oke, selanjutnya kalian akan
Sudah, Bu. Kelompok 1 belakang kelompok 2 kan? Ya, Bu. Nih, udah ada LTPD dan juga bahan ajar. Tuh, kerjakan LTPD-nya. Jawabannya bisa diambil dari berbagai sumber. Nah, ikuti petunjuk di LTPD, oke? Oke, gimana? Kelompok 2 ada sudah sampai mana? Sudah sampai kelompok 2, Bu. Oke, kerjakan. Baik, ini ada kendala nggak? Oke, sudah siap semua? Sudah, Bu. Oke, Ibu minta kelompok 1 maju terlebih dahulu, presentasikan jawabannya dari nomor 1 sampai 3. Kelompok 2 perhatikan ya. Baik, Bu. Jadi kalau ada yang mau ditanya silakan ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban diskusi LTPD kami. Untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud pembekuan darah. Mengapa proses tersebut penting bagi tubuh? Jawabannya yaitu pembekuan darah adalah mekanisme alami tubuh untuk menghentikan perdarahan ketika pembuluh darah mengalami luka. Nah, pada proses ini darah membentuk gumpalan yang dapat membentuk bagian tubuh yang terluka. Sekian pemaparan dari kami serahkan kepada kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanggapi? Baik, kami izin bertanya kepada kelompok 1. Di mana kan tadi pada proses pembekuan darah, protogen kan harus diubah terlebih dahulu menjadi trombin sebelum fibrinogen berubah menjadi fibrin. Nah, menurut kelompok 1, bagaimana dampaknya apabila proses perubahan protogen menjadi trombin tidak berlangsung dengan baik? Izin menjawab kelompok 2. Jadi apabila protrombin ini tidak dapat diubah menjadi trombin, maka fibrinogen ini tidak dapat diubah menjadi fibrin. Benar ya jawaban dari kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan ditutup. Baik, sekian dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih play kelompok 1. Waalaikumsalam. Kasih kelompok 1, silakan duduk. Oke, jajaran Anda tadi kalian sudah presentasikan, sudah kerjakan LTPD dan mempresentasikannya. Nah, selanjutnya Ibu ada video mengenai proses dari pembekuan darah. Silakan disimak ya video ini ya. Nah, ini nih proses pembekuan darah. Dimana nanti ini trombin dia menumpuk di sekitar luka kita. Oke, tadi kelas sudah menonton video, sudah mengerjakan tugasnya juga. Adakah yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Putri, coba buat kesimpulannya apa kesimpulan pembelajaran kita dari hari ini? Berdasarkan pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa pembekuan darah itu merupakan mekanisme alami tubuh untuk menghentikan peredaran saat terjadi. Oke, benar ya. Terima kasih Putri sudah membuat kesimpulan. Dari pembelajaran kita pada hari ini, apakah Anda semua sudah memahami mengenai proses pembekuan darah? Sudah, Bu. Jadi apa manfaat yang Anda dapatkan dari pembelajaran pada hari ini? Apa dia yang dia dapatkan dari hari ini? Jadi Bu, yang pembelajaran yang kita dapatkan hari ini, jadi kita tahu bagaimana sih proses luka itu bisa tertutup. Oke, sangat bagus ya. Oke, dengan mempelajari proses pembekuan darah ini diharapkan kita kedepannya bisa menjaga kesehatan tubuh kita agar tubuh kita bisa bekerja melakukan proses pembekuan darah secara baik. Oke, selanjutnya untuk melihat sejauh mana kemampuan Anda, kita akan melakukan proses. Silakan scan barcode-nya. Udah langsung semua? Sudah, Bu. Silakan dikerjakan waktunya 2 menit ya. Udah selesai semua? Oke, gimana nilainya? Bagus? Berarti kalian ingin pembelajaran dengan sungguh-sungguh ya. Oke, setiap pembelajaran kita pada hari ini, harapkan sebelum masuk pertemuan sebelum selanjutnya
selesai. Terima kasih